warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan di sini kami kelompok 1 dengan anggota Ashabul Maimanah NPM 2011031004, Fatma Dewi Piranti NPM 2011031032, Prila Mutia Indriati NPM 2011031037, Devi Alfa Oktaviana NPM 2011031050, Meli Nur Hasana NPM 2011031054, dan Arif Hidayat NPM 2011031055. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang strategi formulation and implementation. Selamat menyaksikan. What is your strategy strength atau apa kekuatan strategimu? Ketika menciptakan strategi dalam sebuah bisnis, tentu kita perlu mengetahui apa saja kekuatan yang dimiliki dari strategi itu. Untuk itu, perlu kita ketahui ciri-ciri dari strategi yang baik. Yang pertama, perencanaan disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Kedua, tepat sasaran. Yang ketiga, manajer menjalankan fungsinya sebagai seorang koordinator. Keempat, anggota atau karyawan berada dalam satu koordinasi. 5. Anggota atau karyawan menjalankan fungsinya sesuai dengan perencanaan program. 6. Adanya peningkatan kualitas kerja karyawan atau anggota. Ketujuh, perencanaan berhasil membuat sebuah pelaksanaan. Kedelapan, adanya pembagian sub-sub koordinasi untuk menjalankan sebuah program. Kesembilan, atau yang terakhir, adanya kesepahaman antara manajer dengan karyawan atau anggotanya dalam membuat sebuah perencanaan atau strategi. Thinking strategically atau berpikir secara strategis. Berpikir strategis pada dasarnya adalah cara berpikir untuk menyikapi persoalan dengan membuat rencana setelah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap apa yang menjadi tantangan atau rintangan. Pemikiran strategis penting baik untuk bisnis maupun organisasi nirlaba. Di perusahaan-perusahaan nirlaba, perencanaan strategis biasanya berkaitan dengan tindakan kompetitif di pasar. Ada beberapa tips untuk mengembangkan dan menerapkan kemampuan berpikir strategis untuk memajukan perusahaan yang Anda pimpin. Yang pertama, pikirkan ke depan. Kedua, biasakan menetapkan prioritas. Ketiga, perhatikan bias pribadi. Keempat, memperhatikan kemampuan mendengar. Kelima, pahami semua konsekuensinya. Dan yang terakhir, selalu belajar dan kembangkan ilmu. Baik, selanjutnya ada manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan himpunan atau serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang akan memberikan keunggulan kompetitif antara organisasi dan lingkungan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk merumuskan sebuah strategi, manajemen atau manajer biasanya mengajukan pertanyaan seperti perubahan dan tren apa yang terjadi di lingkungan, siapa saja yang menjadi pesaing, apa kelemahan dan kelebihan mereka, serta produk dan layanan apa yang harus ditawarkan. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk merumuskan bagaimana manajemen strategis dapat dilakukan. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui pengertian yang ada dalam manajemen strategis seperti strategi. Strategi yaitu rencana atau tindakan yang mengatur alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menangani lingkungan, mencapai keunggulan kompetitif, dan mencapai tujuan organisasi. Strategi selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi lingkungan. Tetapi, untuk tetap kompetitif, perusahaan mengembangkan strategi yang berfokus pada kompetensi inti, mengembangkan sinergi, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua ada keunggulan kompetitif. Apa yang membedakan organisasi ini dengan organisasi yang lain dan memberikan keunggulan tersendiri di pasar. Yang ketiga ada kompetensi inti. Suatu aktivitas bisnis yang dilakukan organisasi dengan sangat baik dibandingkan dengan pesaing. Kompetensi inti merupakan keunggulan kompetitif karena perusahaan memperoleh keahlian yang tidak dimiliki oleh pesaing. Kompetensi inti mungkin dalam bidang penelitian dan pengembangan yang unggul, pengetahuan teknologi ahli, efisiensi proses, atau layanan pelanggan yang luar biasa. Yang kedua ada membangun sinergi. Sinergi adalah motivasi.
Ketika bagian-bagian organisasi berinteraksi untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada jumlah-jumlah bagian yang bekerja sendiri, sinergi terjadi. Organisasi dapat memperoleh keuntungan khusus sehubungan dengan biaya, kekuatan pasar, teknologi, atau keterampilan manajemen. Jika dikelola dengan benar, sinergi dapat menciptakan nilai tambah dengan sumber daya yang ada, memberikan dorongan besar pada keuntungannya. Yang selanjutnya adalah memberikan nilai. Memberikan nilai kepada pelanggan merupakan inti dari strategi. Nilai dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari manfaat yang diterima dan biaya yang dibayarkan. Manajer membantu perusahaan mereka menciptakan nilai dengan merancang strategi yang memanfaatkan kompetensi inti dan mencapai sinergi. Yang selanjutnya adalah tingkat strategi. Manajer strategis biasanya berpikir dalam 3 tingkat strategi. Yang pertama, bisnis apa yang kita butuhkan? Ini adalah pertanyaan yang dijawab manajer ketika mereka mempertimbangkan strategi tingkat perusahaan. Strategi tingkat perusahaan berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan dan kombinasi unit bisnis dan lini produk yang membentuk sebuah entitas perusahaan. Tindakan strategis pada tingkat ini biasanya berkaitan dengan akuisisi bisnis baru, penambahan atau divestasi unit bisnis, pabrik atau lini produk, dan usaha patungan dengan perusahaan lain di daerah baru. Yang kedua, bagaimana kita bersaing? Strategi tingkat bisnis berkaitan dengan setiap unit bisnis atau lini produk. Keputusan strategis pada tingkat ini menyangkut jumlah ikaan, arah dan luas, penelitian dan pengembangan, perubahan produk, pengembangan produk baru, peralatan dan fasilitas, dan perluasan atau kontrak lini produk dan layanan. Banyak perusahaan telah membuka unit e-commerce sebagai bagian dari strategi tingkat bisnis. Yang ketiga, bagaimana kita mendukung strategi tingkat bisnis? Strategi tingkat fungsional berkaitan dengan departemen fungsional utama dalam unit bisnis. Strategi fungsional melibatkan semua fungsi utama termasuk keuangan, penelitian dan pengembangan, pemasaran, dan manufaktur. Selanjutnya adalah proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah proses 6 langkah yang memandu perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Yang pertama adalah mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi saat ini. Hal ini memaksa manajer untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan organisasi dalam menjalankan bisnis. Yang kedua adalah analisis eksternal. Analisis eksternal merupakan langkah kritis dalam proses manajemen strategi. Dalam analisis eksternal, manajer harus memeriksa perekonomian, demografi, politik, hukum, sosial budaya, teknologi, dan komponen global untuk melihat tren serta perubahan. Setelah menganalisis lingkungan, manajer harus menunjukkan peluang apa yang dapat dieksploitasi perusahaan dan ancaman yang harus diatasi atau diredam. Yang ketiga adalah melakukan analisis internal. Analisis internal memberikan informasi mengenai sumber daya dan kapabilitas khusus organisasi. Sumber daya atau resources adalah aset organisasi yang digunakan untuk mengembangkan, membuat, dan mengantarkan produk kepada pelanggannya. Sedangkan kapabilitas atau capabilities merupakan keterampilan dan kemampuan organisasi dalam melakukan aktivitas kerja yang diperlukan dalam bisnisnya. Setelah menyelesaikan analisis internal, manajer harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan adalah setiap aktivitas organisasi yang dilakukan dengan baik atau sumber daya yang unik yang dimiliki. Sedangkan kelemahan adalah setiap aktivitas organisasi yang tidak dilakukan dengan baik atau sumber daya yang diperlukan tetapi belum dimiliki. Gabungan dari analisis eksternal dan analisis internal adalah analisis SWOT, yaitu analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang keempat adalah memformulasikan strategi. Manajer harus merancang strategi yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kelima adalah mengimplementasikan strategi. Setelah diformulasikan, strategi harus diimplementasikan dengan benar.
Yang keenam adalah mengevaluasi hasil. Dalam tahap ini, manajer akan melihat seberapa efektifkah strategi tersebut dalam membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jika dianggap tidak efektif atau kurang efektif, manajer akan mencari strategi yang lain dengan kembali lagi kepada nomor 1 dalam proses manajemen strategi. Jika strategi tersebut sudah dianggap efektif, manajer akan menggunakan strategi tersebut untuk organisasi atau perusahaannya. Selanjutnya ada perumusan strategi tingkat perusahaan. Yang pertama ada strategi portofolio. Strategi portofolio ini berkaitan dengan perpaduan unit bisnis dan lini produk yang cocok bersama secara logis untuk memberikan sinergi dan keunggulan kompetitif bagi korporasi. Manajer tidak terlalu suka bergantung pada satu bisnis. Investor individu seringkali melakukan diversifikasi dalam portofolio investasi dengan beberapa saham berisiko tinggi, saham berisiko rendah, saham pertumbuhan, dan mungkin obligasi pendapatan. Dengan cara yang sama, perusahaan ingin memiliki campuran divisi bisnis yang seimbang yang disebut unit bisnis strategi atau SBU. Sebuah SBU ini memiliki misi bisnis, lini produk, pesaing, dan pasar yang unik dibandingkan dengan SBU lain di korporasi. Next slide. Nah, selanjutnya ada gambar matriks. Bintang memiliki pangsa pasar yang besar dalam industri yang berkembang pesat. Bintang penting karena memiliki potensi pertumbuhan tambahan dan keuntungan yang harus ditanamkan ke dalam bisnis sebagai investasi untuk pertumbuhan dan keuntungan di masa depan. Kemudian ada sapi. Sapi ada di industri yang matang dan tumbuh lambat, tetapi merupakan bisnis yang dominan di industri dengan pangsa pasar yang besar. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya ini ada di industri baru yang berkembang pesat, tetapi hanya memiliki pangsa pasar yang kecil. Bisnis tanda tanya beresiko, bisa menjadi bintang atau bisa gagal. Korporasi dapat menginvestasikan uang tunai yang diperoleh dari sapi dalam tanda tanya dengan tujuan membina mereka menjadi bintang masa depan. Selanjutnya ada anjing. Anjing itu berkinerja buruk. Anjing memiliki sebagian kecil dari pasar yang tumbuh lambat, dan anjing ini memiliki sedikit keuntungan bagi korporasi dan mungkin menjadi target divertasi atau likuidasi jika perubahan haluan tidak memungkinkan. Dan yang terakhir, ada lingkaran yang mewakili portofolio bisnis untuk korporasi hipotesis. Ukuran lingkaran mewakili ukuran relatif setiap bisnis dalam portofolio perusahaan. Sebagian besar organisasi besar seperti General Electric memiliki bisnis di lebih satu kuadran, sehingga mewakili pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ini ada strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ini berarti strategi pindah ke lini baru. Contoh dari strategi diversifikasi ini ialah masuknya Apple ke dalam bisnis telepon seluler dengan iPhone, atau perpindahan News Corporation ke dalam jaringan sosial online dengan mengakuisisi MySpace. Nah, tujuan dari diversifikasi ini adalah untuk memperluas operasi bisnis perusahaan untuk menghasilkan jenis produk dan layanan baru yang berharga. Nah, ketika bisnis baru terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan yang sudah ada, organisasi menerapkan strategi diversifikasi. Manajer perusahaan juga dapat mengejar peluang diversifikasi untuk menghasilkan nilai melalui strategi integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini berarti perusahaan berkembang menjadi bisnis yang menghasilkan persediaan yang dibutuhkan untuk membuat produk baru atau yang mendistribusikan dan menjual produk tersebut kepada pelanggan. Baik, saya Sabul Maimanah akan menjelaskan mengenai perumusan strategi tingkat bisnis. Model yang populer dan efektif untuk merumuskan strategi adalah kekuatan dan strategi kompetitif. Porter Michael E. Porter pelajari sejumlah organisasi bisnis dan mengusulkan bahwa strategi tingkat bisnis adalah hasil dari 5 kekuatan kompetitif di lingkungan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama itu calon pendatang baru. Pada tingkat ini terdapat 2 pendatang baru, yaitu bisa berupa pembeli dan pemasok, yang mana akan dijelaskan berikut daya tawar pembeli dan pemasoknya, yang mana kita harus pintar dalam menyeleksi pemasok, yang mana bahan-bahan dari pemasok yaitu bahan-bahan yang benar-benar berkualitas sehingganya meningkatkan banyaknya pembeli.
Yang kedua, daya tawar pembeli. Pada tingkat ini, pembeli selalu memperhatikan kualitas barang dan spesifikasi barang secara rinci. Seperti pada tingkat 1 tadi, kita harus pintar dalam mengolah bahan sehingganya menghasilkan barang yang berkualitas yang mana dapat meningkatkan daya tawar pembeli. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Pada tingkat ini, dalam mulai bisnis, tentu banyak pemasok yang menawarkan bahan-bahan baku untuk kita produksi. Oleh karena itu, untuk menghasilkan barang produksi yang baik, kita harus pintar memilih pemasok dengan bahan yang baik dan dengan harga yang efektif, sehingganya daya tawar pemasok dapat dikelola dengan efektif. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti ini selalu ada, yang mana kita harus pintar dan selalu menyiapkan alternatif apabila terjadi ancaman seperti ini, yang sudah jelas akan merugikan bisnis kita. Sebagai contoh yaitu tawaran tiket pesawat yang rendah melalui internet dapat merugikan pembisnis perusahaan biro perjalanan tradisional. Yang terakhir yaitu yang kelima, persaingan di antara para pesaing. Pada tingkat ini, kunci utamanya kita yaitu berbisnis, menciptakan inovasi dan perhatikan pesaing, yang mana kualitas kita harus selalu ditingkatkan di atas pesaing, sehingganya para pembeli bisa menyeleksi dan lebih memilih produk yang kita buat. Selanjutnya, materi mengenai perumusan dan implementasi strategi. Yang pertama ada diferensiasi. Strategi diferensiasi melibatkan upaya untuk membedakan produk atau layanan perusahaan dari industri lain. Organisasi dapat menggunakan periklanan kreatif, fitur produk yang khas, layanan yang luar biasa, dan teknologi baru untuk mencapai produk yang dianggap unik. Contoh produk yang peroleh manfaat dan strategi diferensiasi termasuk pada motor Harley Davidson, peralatan rumut Snapper, dan kain Gore-Tex yang semuanya dianggap berbeda di pasar mereka. Yang kedua, kepemimpinan biaya. Dengan strategi kepemimpinan biaya, organisasi berusaha memfasilitasi dengan efisien, mengejar biaya pengurangan, dan menggunakan kontrol biaya yang ketat untuk menghasilkan produk yang lebih efisien dibandingkan pesaingnya. Sebuah cara posisi rendahnya yaitu perusahaan dapat melemahkan harga pesaing dan masih menawarkan kualitas yang sebanding dan mendapatkan profit yang wajar. Yang terakhir yaitu ada fokus. Strategi fokus, organisasi berkonsentrasi pada pasar regional tertentu atau kelompok pembeli saja. Namun perusahaan akan menggunakan pendekatan diferensiasi atau kepemimpinan biaya, tetapi hanya untuk target yang sempit. Jika menggunakan strategi kepemimpinan yang berfokus, yang terfokus, maka penempatan bisnis baik di daerah ataupun dalam cakupan regional yang besar maka akan berkelanjutan dan terus berjalan. Yang terakhir yaitu Porter pernah mengemukakan bahwa beberapa bisnis tidak sadar mengadopsi salah satu dari tiga perumusan dan implementasi di atas, dan terjebak pada keuntungan strategis. Tanpa keuntungan strategis, bisnis diperoleh di bawah rata-rata keuntungan dibandingkan dengan mereka yang memiliki diferensiasi yang digunakan dengan efektif, kepemimpinan biaya atau strategi terfokus. Demikian pula 5 studi tentang praktik manajemen di ratusan bisnis yang disebut dengan proyek Evergreen menemukan bahwa arah strategi yang jelas merupakan faktor kunci yang membedakan pemenang dari yang kalah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya strategi global. Banyak organisasi beroperasi secara global dan mengejar strategi yang berbeda sebagai fokus bisnis global. Di bawah ini adalah beberapa strategi global. Yang pertama ada globalisasi. Ketika sebuah organisasi memiliki strategi globalisasi, itu berarti bahwa desain produk dan strategi periklanan distandarisasi di seluruh dunia. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa satu pasar global ada untuk banyak produk dan konsumen dan industri. Teorinya adalah bahwa orang-orang di mana saja ingin membeli produk yang sama dan hidup dengan cara yang sama. Yang kedua ada strategi multi domestik. Ketika sebuah organisasi memilih strategi ini, berarti bahwa persaingan di setiap negara ditangani oleh secara independen dari persaingan industri di negara lain. Dengan demikian, perusahaan multinasional hadir di banyak negara, tetapi mendorong pemasaran iklan dan desain produk untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara. Yang ketiga ada strategi transnasional.
Strategi transnasional ini berusaha untuk mencapai integrasi global dan responsif nasional. Selanjutnya adalah eksekusi strategi. Langkah final dalam proses manajemen strategis adalah eksekusi strategi. Bagaimana strategi diterapkan atau dimasukkan ke dalam tindakan. Berikut adalah tips lebih lanjut dalam melakukan eksekusi strategi. Yang pertama ada kepemimpinan. Kunci utama keberhasilan eksekusi strategi adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginfluence orang untuk mengadopsi perilaku baru yang diperlukan untuk menempatkan strategi ke dalam tindakan. Pemimpin menggunakan persuasi, teknik motivasi, dan nilai-nilai budaya untuk mendukung strategi baru. Yang kedua ada desain struktural. Desain struktural berkaitan dengan tanggung jawab manajer, tingkat otoritas mereka, dan konsolidasi fasilitas, departemen, dan divisi. Struktur juga berkaitan dengan hal-hal seperti sentralisasi versus desentralisasi dan desain tugas pekerjaan. Yang ketiga ada informasi dan kontrol. Sistem informasi dan kontrol meliputi sistem penghargaan, insentif pembayaran, anggaran untuk mengalokasikan sumber daya, sistem teknologi informasi, dan aturan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Perubahan dalam sistem ini mewakili alat utama untuk menempatkan strategi ke dalam tindakan. Yang terakhir adalah manusia. Sumber daya manusia organisasi adalah karyawan. Fungsi sumber daya manusia itu adalah merekrut, memilih, melatih, mentransfer, mempromosikan, dan mem-PHK karyawan untuk mencapai tujuan strategis. Sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.